Lasina penayo manapilat naone. Nakapag-uusik ay kami matuwakat na. Iyak na pinatuspusyo na ito na naman na kuyo na. Iyak na Diyos na pinanang panampano na. Iyak na pinagkaliwag tapno nito sa natulaling mo na egat na. Tulaling kas gamonig na pinatusolong tulaling mo na egat na. Tulaling ko po ng lalim na sa kweno ng ibal na matyunoon niya. Nagkat naman ang pinakasolas pinanampano. Pinanang mautumawan na ito ang pangutay mo na. Pinanang natin tunang leklek ang dahil na. Kapasoli ito na. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para kepala dinas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga staf ahli dan juga rombongan yang telah ada dan bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Saya atas nama seluruh majelis jemaat, panitia pembangunan dan juga jemaat Mata Jemaat Sombungun Enai mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam rangka kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan rombongan pada sore hari ini adalah sebagai wujud atas kerjasama daripada semua jemaat yang ada di sini, yakni membangun sebuah gedung kebaktian dan juga merayakan ulang tahun yang ke-88 pada tanggal 8 Juli yang lalu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk menandatangani prasasti yang telah disediakan sebagai bentuk dan juga sebagai sejarah bagi seluruh jemaat yang ada di sini, baik yang ada pada hari ini dan juga yang akan datang, sebagai bukti atas kehadiran Bapak Gubernur di tempat ini. Karena itu kesempatan kami berikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menandatangani prasasti dan juga memberikan sekapur sili bagi seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, yaitu jemaat Mata Jemaat Sombungun Enai Klasis Amanuban Timur Selatan. Kepada Bapak Gubernur, waktu kami berikan. Baik, atas rahmat Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini, perkenankan saya menandatangani prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua Majelis Jemaat di negara ini, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Ketua, Yakin, pengajar, jemaat semua yang kami kasih di dalam nama Tuhan ini. Yang pertama, tentu sebagai umat punya Tuhan kita berikan syukur karena jemaat ini sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya untuk menyediakan satu gedung yang cukup baik, ya. Jemaat bisa beribadah dengan tenang di tempat ini. Untuk kemudian semua pelayanan gerejawi dapat disajikan dan dapat diimplementasikan dalam
di samping kepala dinas juga sementara ini mendapat tugas sebagai majelis sinode harian di bidang ekonomi ya. Karena itu tugas-tugas yang kita lakukan bersama Bapak Gubernur, di dalam juga kita melakukan tugas-tugas jemaat ya, tugas-tugas sinode untuk bisa membangun ekonomi jemaat, baik yang ada di Pulau Timur, Pulau Sumba maupun Pulau Flores, yang di dalam pelayanan Gemit maupun di luar pelayanan Gemit. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan berbagai aktivitas di Daratan Timur bersama Bapak Gubernur, dan ini titik pelayanan terakhir, kunjungan terakhir untuk melakukan penandatanganan prasasti peresmian gedung gereja ini, dan tadi beliau sudah melakukan penandatanganan. Nah, ini yang paling penting Bapak Gubernur bicara kemana-mana. Gereja itu tempat menerima input. Semua pesan-pesan Alkitabiah Tuhan Yesus dikasih tahu di dalam gereja untuk memberikan pengetahuan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat untuk semua kita yang beriman itu memiliki semua rencana-rencana besar, diterima di gereja, diberkati oleh Ibu Pendeta di dalam gereja, kemudian kita semua menggunakan semua pelayanan dalam gereja itu melakukan pelayanan keluar jemaat. Nah, pelayanan keluar jemaat itu apa? Pelayanan keluar jemaat untuk menjangkau mereka yang terhina. Siapa yang terhina? Nah, ini perlu kita baca di Matius 25 ayat 32 sampai 42. Mereka yang terhina adalah mereka yang lapar dan haus, mereka yang telanjang, mereka yang terpenjara, mereka yang sakit, dan mereka yang terasing. Nah, ini orang-orang yang menjadi tugas kita untuk melayani, menjangkau mereka dan melepaskan mereka dari segala macam kehinaan, untuk mereka boleh menjadi orang independen atau orang bebas untuk menentukan kehidupannya, menentukan masa depannya, dan mereka boleh hidup layak selayak manusia ciptaan Tuhan. Ini yang paling penting untuk pelayanan di gereja. Kenapa? Karena itulah jalan menuju ke surga. Di dalam, kalau kita baca di situ, kalau kamu tidak melakukan salah satu di antara saudara-saudara yang hina itu, maka engkau akan dihukum bersama iblis dan kelompoknya. Tetapi kamu melakukan salah satu untuk aku, maka kamu akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Nah, ini pesan yang paling penting kita gunakan untuk melayani mereka yang terhina. Sebab apa? Sebab di dalam kantong-kantong pelayanan Sinode Gemit di Pulau Timur, ya, Kupang, TTS, Rote, Alor, Sabung Lejua, itu kantong-kantong kemiskinan terbesar yang mewarnai kemiskinan di NTT. Itu kantong-kantong pelayanan jemaat Sinode Gemit semua. Maka karena itu saatnya kita melakukan perbaikan pelayanan untuk kemudian menjadikan gereja itu sebagai pusat pendidikan, pusat pengetahuan, untuk kemudian kita bisa melakukan pelayanan yang lebih signifikan, lebih masif untuk menjangkau mereka yang terhina. Kenapa? Karena jemaat kita ini banyak sekali, lebih dari 2.000 gereja tersebar di Pulau Timur, Pulau Flores, bahkan sampai ke Bima di NTB. Tetapi kita belum melakukan hal-hal besar untuk bisa mengkapitalisasi semua sumber daya yang kita miliki untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang terhina. Kenapa? Karena indikator daripada pelayanan gereja itu mesti melayani sesama berdasarkan kasih. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi tetangga kita di sebelah kiri itu miskin, tetangga kita di sebelah kanan itu miskin, tidak ada kepedulian, tidak ada solidaritas di antara kita. Inilah yang menjadi pekerjaan besar
Inilah yang menjadi tantangan besar gereja untuk bisa keluar melakukan pelayanan dan kemudian bisa membebaskan mereka yang terhina. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi menurut saya jemaat ini mesti mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang besar. Kalau ini gereja kita bisa selesaikan, gereja yang adalah benda mati ini kita bisa selesaikan, yang kita sebut sebagai rumah Tuhan. Saya percaya bahwa tentu setelah ini gereja mesti punya desain untuk bisa mempersiapkan anak-anak kita sekolah keluar, ya, untuk mengambil pendidikan tertentu, ya, di bidang energi, ya, energi baru terbarukan, di bidang pertanian, di bidang irigasi dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kebutuhan masa depan anak-anak kita. Dan kemudian pada saatnya nanti di jemaat ini sudah bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang akan mampu untuk bersaing dengan sumber daya manusia yang lain untuk membangun daerah ini, membangun jemaat ini untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ada amin untuk kita semua? Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat pada sore hari ini, kita tentu mempercayai bahwa gereja ini setelah membangun gedung yang begini baik, tentu saatnya nanti ke depan mesti memikirkan untuk mempersiapkan 1 tahun berapa anak yang harus kita kirim untuk sekolah keluar, ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk kemudian pada saatnya nanti 10-15 tahun ke depan di jemaat ini sudah tersedia sumber daya manusia yang handal, ya, untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Demikian ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami sampaikan selamat dan apresiasi, ya, untuk jemaat bersama dengan Ketua Majelis Jemaat Harian yang sudah menyelesaikan bangunan gereja ini. Kita berdoa supaya semua pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan di jemaat ini boleh berlangsung dengan sukses dan kemudian mendatangkan kebaikan bagi sama jemaat. Terima kasih untuk kita semua. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Kita akan mendengarkan ungkapan hati jemaat dari Ketua Majelis Jemaat Wainai. Dalam hal ini Pendeta Patricia Railiki Fahidaya STH, dan juga memimpin kita dalam doa. Karena itu kepada Ibu Pendeta waktu dan kesempatan kami berikan. Salam. Yang saya hormati Bapak Victor Leskoda, Bapak Mama, yang bersama-sama dengan Bapak Victor, jemaat yang saya kasihi dan saya cintai, para presbiter yang saya kasihi dan saya cintai. Malam ini menjadi malam penuh sukacita bagi kami jemaat Wainai, terkhususnya mata jemaat Son Bubur, karena Bapak Victor berkenan hadir untuk sama-sama ada dalam sukacita kami. Memang kami tertanggal 8 Juli itu peresmian gedung kebaktian dan juga ulang tahun yang ke-88 jemaat Son Bubur Wainai. Dan memang sebagai jemaat kami berharap Bapak ada tepat pada waktunya. Tapi kami memaklumi karena kami tahu Bapak ada dalam tanggung jawab yang justru lebih besar. Karena ini menyangkut dengan satu NTT. Itu sebabnya kami memahami, dan hari ini kami mau bilang kami berterima kasih karena Bapak mau berkenan hadir bersama-sama juga dengan rombongan di sini. Kami tetap minta dukungan doa dari Bapak untuk sama-sama dengan kami Gereja Masehi Injili di Timor untuk terus ada dalam pelayanan gereja. Gereja ini sekian lama dikerjakan itu memakan waktu yang cukup panjang. Tetapi jika
tanggal 8 kemarin ditabiskan, bagi saya itu waktu Tuhan. Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya dan semuanya indah pada waktunya, dan itu sudah waktu Tuhan. Walaupun kerja pembangunan ini bukan satu orang pendeta, beberapa orang pendeta sebelumnya turut bergumul dalam pembangunan gedung kebaktian ini. Saya bersyukur karena saya ada, tidak terlalu berat lagi. Memang saya sejak vikaris juga ada di jemaat ini. Ketika bangunan gereja yang lama dirubuhkan, saya turut bersama-sama dengan jemaat. Tapi setelah itu selesainya saya baru kembali lagi di tempat ini sebagai pendeta. Ya, itu saja dari kami.